Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang grammar ya di tingkat intermediate. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita lihat materi apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Alright, nah kali ini kita akan belajar tentang degree of comparison. Well, degree of comparison ini salah satu materi yang sangat-sangat penting ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini salah satu materi yang sangat sering dipakai dalam speaking maupun dalam writing ya. Nah, jadi ini bukan hanya bab untuk tes ya, untuk tes grammar atau untuk menulis, tapi termasuk nanti penerapannya dalam speaking juga. Oke. Nah, seperti apa materi tentang degree of comparison ini? Right. Nah, jadi kita lihat ya materinya. Ya, jadi secara pemahaman ya, degree of comparison itu adalah tingkat perbandingan ya, tingkat perbandingan. Nah, nanti ada beberapa pembagian tingkat perbandingan. Nah, sekarang kita lihat dulu tingkat perbandingan yang akan dibahas dalam degree of comparison ini ada dua ya, yaitu adjektif dan juga adverb. Nah, jadi kita nanti akan berbicara tentang adjektif dan adverb ya. Apa perbedaannya? Nah, jadi sekilas perbedaannya adalah apabila yang dibandingkan itu adjektif, biasanya kalimatnya itu berupa kalimat nonverbal. Dan apabila ya yang dibandingkan itu adalah adverb, nah, maka biasanya kalimatnya berupa verbal gitu ya. Nah, jadi ini tidak bersifat mutlak, tapi biasanya ya. Nah, jadi sebagian besar seperti itu. Nah, jadi ini pemahaman dasarnya ya. Nah, sekarang kita lihat pembagian degree of comparison yang pertama. Yang pertama ada positive degree. Ini menunjukkan kesetaraan ya. Kalau dalam bahasa speaking biasanya kita sering mengatakan gitu ya. Secantik bunga, kemudian sepanas matahari ya, seluas samudra. Nah, jadi ketika kita mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini ada pada tingkat positive degree. Kenapa disebut dengan positif? Nah, karena adjektif atau adverbnya itu berupa adjektif dan adverb dasar ya. Nah, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, tidak ada yang paling begitu ya. Jadi sama, misalnya ketika teman-teman mengatakan senyummu semanis madu begitu ya. Nah, itu kan menyamakan bahwa senyummu manis, madu manis. Nah, jadi sama-sama manis. Ya, bahwa senyummu itu manisnya sama dengan manisnya madu. Nah, ini mempersamakan ya. Nah, disebut dengan positive degree. Nah, positive degree itu punya rumus dasar seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi mudah sekali untuk membentuk positive degree. Yang penting teman-teman ingat rumus dasarnya, yaitu apa? Ada as ya, as, kemudian adjektif atau adverb yang dilanjutkan dengan as lagi. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya
ini adjektifnya tinggal diisi ya. Adjektifnya apa? Misalnya biru gitu ya, maka as blue as artinya sebiru begitu ya. As blue as the sky, sebiru langit begitu ya. Diisi dengan smart, misalnya as smart as berarti secerdas ya. As black as, sehitam. Nah, itu singkatnya seperti itu. Poin intinya seperti itu, tinggal nanti dilanjutkan dengan kalimat lengkapnya seperti apa. Nah, kita ambil contoh di sini ya. You are as smart as your mom. Nah, di sini ada as smart as ya, secerdas. Karena ini kalimatnya nonverbal, ingat ya kaidah pada pengucapan atau penulisan kalimat nonverbal harus ada to be di sini ya. Oke, nah jadi untuk masalah penulisan kalimatnya, pembentukan kalimatnya kembali pada pola dasar kalimat ya, pada materi yang sangat awal dulu ya. Nah, teman-teman bisa cek kembali ya kalau ingin mengulas lagi seperti apa aturan membuat kalimat. Nah, bisa lihat pada video saya ya dengan judul cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini contohnya ya, you are as smart as mom. Ya, kamu secerdas ibumu ya, you are smart as your mom. Nah, di sini ada dua as ya yang mengapit adjektif. Contoh yang lain, my home is as big as. Nah, as big as. As big as berarti sebesar ya. As big as a palace, sebesar sebuah istana ya. Nah, jadi rumahku sebesar sebuah istana. My home, rumahku, kemudian besar itu big ya. Sebesar berarti as big as. Ya, besar big, sebesar as big as. Sebesar sebuah istana as big as a palace. Nah, jadi gitu saja ya, gampang kan ya. Ya, jadi sangat mudah untuk membuat kalimat dengan positive degree seperti ini. Nah, kemudian contoh berikutnya, she is running as quickly as a tiger. Ya, as quickly as a tiger. Quickly itu artinya cepat. Cepat bisa juga bermakna dengan cepat ya. Yang jelas dia posisinya sebagai adverb bukan adjektif. Adjektifnya itu quick ya, quick saja itu adjektif. Nah, quickly ini menjadi adverb. Kenapa harus menjadi adverb? Nah, maka kita lihat di sini. She is running. Nah, karena kalimatnya adalah kalimat verbal ya, di mana cepat ini menjelaskan aktivitas yaitu lari. Dia sedang berlari secepat seekor harimau. Nah, cepatnya ini kan apanya yang cepat? Larinya. Nah, lari itu kan aktivitas. Maka quick-nya dirubah menjadi adverb. Caranya sangat mudah dengan menambahkan ly ya. Quick menjadi quickly. Begitu ya. Kemudian Kartini ya, dances as beautifully as Shelley. Nah, Kartini menari secantik Shelley. Nah, jadi walaupun ini beautifully tapi secara makna tetap cantik begitu ya, secantik. Ya, secantik. Kenapa harus dikasih ly? Nah, sama seperti contoh sebelumnya, karena cantiknya di sini menjelaskan menari. Kartini menari secantik ya, atau bisa juga seanggun misalnya ya. Nah, Kartini menari seanggun Shelley. Apanya yang seanggun? Yang anggun apanya? Yang anggun adalah menarinya. Ya, menarinya. Di sini kan aktivitas ya, dia kata kerja, dances. Nah, maka indahnya atau cantiknya atau anggunnya di sini harus dirubah menjadi adverb. Caranya mudah, tinggal menambahkan ly di belakangnya ya. Kartini dances as beautifully as Shelley. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini cara dasar ya bagi teman-teman jika ingin mengatakan secantik, seindah, sepanjang begitu ya, sekuat. Nah, tinggal memakai pola atau rumus seperti ini. As adjective, as atau as adverb,
as. Begitu. Nah, kemudian dalam struktur grammar yang formal, ya, yang formal, auxiliary atau to be, ya, auxiliary verb, ya, atau to be ini diletakkan setelah subjek kedua. Misalnya, you are as smart as your mom. Ya, tadi kan seperti itu ya. You are as smart as your mom. Dalam speaking biasanya berhenti pada kata mom, begitu saja sudah sering digunakan, sudah bisa dipahami ya. Nah, tapi dalam kaidah ya, dalam kaidah grammar yang lebih formal biasanya subjek yang kedua ini tetap dilengkapi dengan kata kerja di belakangnya. Nah, kata kerjanya ini diambil dari auxiliary-nya atau to be-nya ya, sesuai dengan tenses. Ya, sesuai dengan tensesnya. Misalnya ini you are as smart as your mom. Nah, karena subjeknya adalah your mom, ya, dan ini kalimatnya non-verbal, sehingga setelah mom ini diberi to be is. Jadi is ini miliknya mom, ya, your mom, ya. Nah, you are as smart as your mom. Kemudian, a tiger is as wild as a lion is. Nah, ini juga sama, ya. Subjek keduanya adalah a lion, dan karena ini kalimatnya non-verbal, ya, maka yang mengikuti adalah to be, ya, kalimat non-verbal dalam bentuk simple present. Yang ketiga, she runs as quickly as a tiger does. Nah, kenapa kok does? Alasannya adalah karena pertama subjeknya adalah a tiger. Ya, subjeknya adalah a tiger. A tiger itu berarti subjek ketiga tunggal ya. Nah, dia kata benda tunggal ya. A tiger, nah ini adalah kata benda singular atau tunggal sebagai subjeknya. Kemudian tensesnya, kita lihat tensesnya adalah simple present. Simple present. Nah, simple present dan verbal. Ya, dia bukan non-verbal. Kalau contoh yang pertama, yang kedua, ini non-verbal. Sementara contoh yang ketiga ini kalimatnya kalimat verbal. Nah, kita ingat pada kalimat verbal simple present, ya, ada auxiliary yaitu do atau does. Karena subjeknya berupa a tiger, maka yang dipakai adalah does, bukan do, gitu ya. Nah, sekarang contoh yang keempat, Jack slept as soundly as you did. Nah, di sini ada did. Kenapa did? Nah, did ini digunakan untuk semua subjek ya, tapi dia berupa simple past. Ya, kenapa kok pakai did? Karena tenses pada konteks kalimat ini adalah simple past. Jack slept. Nah, Jack slept as soundly as you did. Katakanlah misalnya waktunya kemarin gitu ya. Jack kemarin, si Jack itu tidur senyenyak kamu. Nah, jadi kamu tidurnya juga kemarin, nyenyak juga gitu ya. Nah, jadi simple past itu ada auxiliary ya. Simple past verbal itu punya satu saja auxiliary, yaitu did. Nah, ini contoh ya bagaimana kita menggunakan atau menerapkan positive degree dalam kalimat secara formal. Begitu ya, secara formal. Oke, nah kemudian subjek pertama dan subjek kedua itu bisa memiliki auxiliary yang berbeda, ya. Nah, kalau contoh pada halaman sebelumnya ini kan sama ya auxiliary-nya ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Nah, maksudnya sama itu. Nah, you are di sini to be-nya pakai are, kemudian your mom pakai is. Nah, jadi tensesnya sama. Ya, sama-sama verb 1, ya. Nah, jadi sama-sama verb 1 are dengan is. Kemudian ini juga ya is dengan is, begitu ya, sama-sama verb 1 ya. Jadi to be-nya di sini sama-sama bentuk pertama. Nah, kemudian she runs as quickly as a tiger does. Nah, ini runs ini adalah simple present ya, karena kata kerjanya berakhiran s. Nah, kemudian a tiger-nya menggunakan auxiliary simple present juga. Ya. Jack slept. Nah, slept ini menunjukkan kata kerja bentuk kedua ya.
Kemudian subjek kedua menggunakan auxiliary did. Nah, ini juga kata kerja bentuk kedua. Artinya contoh di sini antara subjek pertama dengan subjek yang kedua itu mempunyai waktu yang sama. Gitu ya, waktu yang sama. You are as smart as your mom is. Kamu itu secerdas ibumu. Kamu yang sekarang secerdas ibumu sekarang juga. Begitu ya. A tiger is as wild as a lion is. Harimau itu sebuas ya, seekor singa. Ya, harimau yang sekarang itu seekor singa yang sekarang juga. She runs as quickly as a tiger does. Nah, jadi dia itu berlari dia biasanya ya, karena ini simple present ya, atau punya kemampuan, menunjukkan kemampuan yang memang seperti itu ya, sehari-harinya seperti itu. Sehari-harinya dia itu bisa berlari secepat seekor harimau. Harimau itu juga sehari-harinya berlari cepat. Kamu sehari-harinya berlari cepat, si harimau juga sehari-harinya berlari cepat. Nah, artinya sama waktunya. Jack slept. Ya, slept berarti Jack kemarin itu tidur ya, senyanya kamu kemarin juga. Nah, jadi ini menggunakan ya subjek pertama dan kedua menggunakan tenses yang sama karena terjadi pada waktu yang sama. Nah, sementara yang dimaksud di sini subjek pertama dan subjek kedua bisa memiliki auxiliary yang berbeda. Nah, untuk menunjukkan periode yang berbeda juga atau waktu yang berbeda. Begitu ya. Jadi, subjek pertama dengan subjek kedua itu tidak harus mempunyai tenses yang sama, sama-sama simple present, sama-sama simple future, tidak harus ya. Nah, karena seringkali kita membandingkan itu ya antara subjek satu dengan subjek yang lain itu dengan kurun waktu yang berbeda. Nah, ini contohnya misalnya, you are as smart as your mom was. Artinya ya, you are berarti dia present ya, sementara your mom was berarti dia lampau atau past. Artinya kamu secerdas ibumu dulu. Nah, jadi dulu itu ibumu cerdas dan sekarang kamu cerdasnya itu sama dengan ibumu waktu itu. Begitu ya. Jadi kita membandingkan dua waktu yang berbeda. Begitu ya. Misalnya ibunya kan sudah tua tuh ya. Nah, terus kamu itu masih muda. Kamu cerdas banget. Dulu waktu ibumu muda itu juga cerdas. Nah, kamu secerdas ibumu dulu. Ya, kamu yang sekarang secerdas ibumu yang dulu. Nah, makanya di sini ditegaskan dengan menggunakan was ya. Nah, dengan menggunakan to be yang berbeda dengan subjek yang pertama. Contoh kedua, she is running as quickly as a tiger does. Ya, dia sedang berlari. Ya, ini menggunakan present continuous ya. Dia sedang berlari as quickly, secepat a tiger does, secepat seekor harimau yang biasanya. Harimau itu kan memang biasanya larinya cepat. Dan kamu sekarang sedang berlari secepat harimau. Begitu ya. Nah, jadi ini membandingkan kamu yang sekarang dengan harimau yang biasanya. Nah, makanya a tiger-nya ditegaskan dengan auxiliary does untuk menunjukkan a tiger-nya bukan hanya sekarang, tapi memang sehari-harinya seperti itu ya. Nah, jadi menegaskan perbedaan she dengan present continuous, kemudian a tiger dengan simple present. Contoh lagi, you will be as rich as I am now. Oke, you will be berarti dia simple future. Kamu akan as rich as I am now, sekaya aku yang sekarang. Kamu akan. Nah, kamunya itu berarti kamu belum kaya, tapi akan ya. Nah, jadi kamu belum kaya, tapi kamu akan kaya ya. Kamu akan sekaya aku sekarang. Berarti sekarang ini aku sudah kaya. Aku kaya, kamu enggak. Nah, tapi nanti kamu sama-sama kaya dengan aku yang sekarang. Begitu ya, misalnya sekarang saya punya aset 1 triliun. Ya, dan kamu nanti tahun depan misalnya ya, nanti akan punya aset juga 1 triliun. Tapi sekarang kan belum. Nah, makanya kamunya menggunakan will, simple future. Nah, you will be as rich as I am. Ya, sayanya menggunakan simple present karena sekarang. Gitu ya.
They are singing as well as they did yesterday. Mereka itu sedang bernyanyi sebagus mereka kemarin. Nah, jadi membandingkan dua pihak yang sama sebetulnya ya, yaitu mereka yang sekarang itu bernyanyinya sebagus yang kemarin. Kemarin siapa yang nyanyi? Mereka juga. Begitulah. Jadi membandingkan menyanyi yang sekarang dengan menyanyi yang kemarin. Makanya yang pertama menggunakan present continuous, they are singing ya, as well as they did. Nah, yang kedua they did karena yesterday. Alright. Nah, jadi ini menegaskan tentang bentuk waktu yang berbeda antara penyebutan subjek yang pertama dengan penyebutan subjek yang kedua. Oke ya. Right. Nah, sekarang kita masuk pada degree of comparison yang kedua, yaitu comparative degree. Nah, comparative degree ini kalau dimaknai gitu bisa bermakna lebih ya. Lebih. Kalau dalam kalimat biasanya lebih dari apa begitu ya. Nah, kalau positive degree tadi itu kan sama ya, setara. Jadi sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Secerdas, kamu secerdas ibumu, kamu cerdas, ibumu cerdas, nggak ada yang lebih ya, satu sama lain nggak ada yang melebihi. Nah, tapi kalau comparative degree ini kita tidak mempersamakan ya, tapi membandingkan yang satu lebih dari yang lain. Begitu ya. Dalam bahasa penerjemahan ketika kita mengatakan lebih, begitulah, lebih plus adjektif atau adverbnya ya, lebih besar, lebih mahal, lebih kaya misalnya. Nah, kata lebih di sini, nah maka kita menggunakan kaidah nanti pada comparative degree. Nah, seperti apa caranya? Bagaimana cara kita mengatakan lebih dalam bahasa Inggris? Nah, yang pertama adalah dengan akhiran er. Dengan akhiran er. Ya. Nah, kapan kita membuat kata lebih itu dengan akhiran er? Nah, yang pertama, jika adjektif atau adverb itu berupa satu suku kata, ya, satu suku kata. Misalnya old. Nah, old ini satu suku kata. Suku kata itu ketukannya ya, atau penggalannya. Ya, old. Nah, ini satu ketukan atau satu penggalan. Nah, disebut dengan satu suku kata. Nah, karena old ini satu suku kata, old itu tua ya. Jadi kalau kita mengatakan lebih tua, tinggal tambahkan r di belakang menjadi older, gitu ya, older. Kemudian long. Nah, long ini juga satu suku kata, ya. Sehingga kalau kita mau mengatakan lebih panjang, ya, long itu kan panjang, ya, long panjang atau lama. Jadi kalau kita mau mengatakan lebih panjang, kita tinggal menambahkan er di belakangnya menjadi longer, begitu ya. Ya, contoh yang lain misalnya big, itu juga satu suku kata ya, big menjadi bigger ya, kemudian apalagi small misalnya ya, kecil small. Nah, kalau lebih kecil berarti smaller. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua yaitu jika adjektif ya, ini berlaku untuk adjektif saja. Jika adjektif berupa dua suku kata dan berakhiran y, berakhiran r atau l atau o. Ya, yang paling banyak berakhiran y ya. Misalnya happy. Nah, happy ini dua suku kata ya. Happy. Nah, jadi dia ada dua penggalan. Happy. Nah, berarti dua suku kata. Kalau ada dua suku kata dan berakhiran y seperti happy ini, maka nanti kalau kita mengatakan lebih ya, happy itu kan bahagia. Lebih bahagia berarti tinggal menambahkan r. Caranya y-nya ini diganti dulu dengan i ya. Happy. Nah, happy kemudian tambahkan r menjadi happier. Ya, happier. Contoh kata yang lain yang berakhiran y, dua suku kata, misalnya easy. Nah, itu juga dua suku kata ya dan berakhiran y. Mudah, easy. Sehingga kalau kita mengatakan lebih mudah ya berarti easier. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua clever. Nah, clever ini contoh dua suku kata yang berakhiran r. Clever. Ya, pandai. Clever. Berarti kalau kita mau mengatakan lebih pandai menjadi cleverer. Ya, cleverer. Karena clever itu dua suku kata dan berakhiran r. Kemudian simple. Nah, simple ini contoh dua suku kata yang berakhiran le ya. Simple. Tulisannya memang berakhiran le walaupun bacanya berakhiran l gitu ya. Nah, simple.
Karena dia berakhiran le, sehingga kalau kita mau mengatakan lebih, ya, lebih sederhana, simple, sederhana, lebih sederhana berarti menjadi simpler. Tambahkan er. Kemudian contoh yang terakhir, narrow. Sempit, ya, narrow. Narrow itu dua suku kata dan berakhiran o. Sehingga kalau kita mau mengatakan lebih sempit, narrow menjadi narrower, ya, narrow, narrower. Nah, menggunakan akhiran er. Oke, nah jadi ini kaidah kita mengatakan lebih dengan akhiran er. Nah, sekarang yang kedua yaitu dengan awalan more. Jadi bukan dengan akhiran er tapi dengan awalan more. Nah, secara singkat kapan kita menggunakan more, ya, untuk mengatakan lebih, ya berarti selain dua syarat yang tadi, gitu ya. Dua syarat yang tadi. Nah, di luar dua syarat tadi berarti pakainya more. Gitu gampangannya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mengulas lagi, ya, nah berarti kita menggunakan more itu jika adjektif lebih dari satu suku kata, ya, atau dua suku kata dan tidak berakhiran y, tidak berakhiran er, tidak berakhiran le, tidak berakhiran o. Gitu ya. Nah, jadi jika adjektif, ya, jika adjektif itu lebih dari satu suku kata. Ya, lebih dari satu suku kata berarti bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Nah, dan juga dia dua suku kata yang tidak berakhiran y, er, le, dan o. Contohnya misalnya polite. Polite ini polite, dua penggalan, dua suku kata, ya. Nah, dua suku kata itu bisa berakhiran er, bisa berawalan more. Nah, kita lihat, ya, apakah polite ini berakhiran salah satu dari ini, y, er, le, dan o. Karena polite ini tidak berakhiran y, tidak berakhiran er, tidak berakhiran le, dan tidak berakhiran o, walaupun dua suku kata, maka yang digunakan adalah more, bukan er, ya, bukan politer, tapi more polite. Arrogance. Nah, arrogant ini berapa suku kata? Arrogance. Nah, ada 3 suku kata. Kalau sudah lebih dari 2 suku kata, dipastikan pakainya more. Ya, pastikan pakainya more, bukan lagi er. Kalau 2 suku kata masih ada kemungkinan more, ada kemungkinan er, gitu ya. Tapi kalau lebih dari 2 suku kata, maka pasti menggunakan more. Arrogant, sombong. Lebih sombong berarti more arrogant. Gitu ya. Nah, jadi ini kaidah yang pertama untuk awalan more. Nah, yang kedua, kapan kita menggunakan awalan more? Untuk adverb, ya, jika adverb lebih dari satu suku kata walaupun berakhiran y. Jadi adverb itu banyak yang berakhiran y, ya. Dan biasanya yang berakhiran y itu 2 suku kata. Tapi jika dia posisinya sebagai adverb, maka bukan pakai er. Pakainya more. Kalau adjektif, ya, adjektif 2 suku kata berakhiran y menggunakan er. Tapi kalau adverb 2 suku kata berakhiran y menggunakan more, bukan lagi er. Contohnya slowly menjadi more slowly, bukan slowier, ya. Happily, more happily, bukan happier. Nah, ini adverb, gitu ya. Sebetulnya gampang, ya, mudah untuk mengenali 2 suku kata dengan akhiran y ini sebagai adjektif atau sebagai adverb. Biasanya 2 suku kata yang berupa adverb, ly-nya itu berupa imbuhan, ya, dan berupa li, begitu ya, li. Slowly, happily, nanti ada misalnya greedily, kemudian apa namanya, ya, slowly, happily, greedily, loudly, gitu ya. Nah, itu 2 suku kata dengan akhiran li, maka dia adverb, bukan adjektif, gitu ya. Sementara yang adjektif itu biasanya memang bukan li, ya, seperti happy. Nah, itu kan memang y-nya di situ asli, bukan imbuhan, tidak bisa dibuang, gitu ya. Easy, nah y-nya juga dia bukan imbuhan, gitu ya. Nah, beda dengan slow ditambahkan li menjadi slowly, seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang hal penting yang perlu diingat adalah
dalam kalimat ya, apabila kita menerapkan dalam kalimat ya, comparative degree ini menggunakan conjunction than. Nah, karena teman-teman pemula biasanya salah dalam memilih conjunction. Karena kalau diartikan itu dari atau daripada. Ya, contohnya English is easier than mathematics for me. Bahasa Inggris itu lebih mudah dari matematika atau daripada matematika. Nah, yang digunakan adalah than, bukan from ya. Karena teman-teman tahunya dari itu bahasa Inggrisnya from, sehingga nanti bilangnya English is easier from mathematics for me. Gitu ya. Jadi salah ya, bukan from tapi than. Yohan can run more quickly than a tiger. Nah, jadi Yohan itu bisa berlari lebih cepat daripada seekor harimau. Nah, daripadanya pakai than, bukan pakai from. You are doing better than I did. Nah, kamu melakukan lebih baik daripada aku kemarin ya. Nah, pakainya than, bukan from. Nah, itu bagaimana kita menerapkannya dalam kalimat. Oke, sekarang yang ketiga yaitu superlative degree. Ya, superlative degree ini ada dua kaidah juga ya, sama dengan komparatif. Kalau komparatif ada akhiran er dan awalan more, sementara kalau superlatif ini ada akhiran est dan awalan most. Nah, bagaimana cara kita mengenalinya ya? Dengan akhiran es. Nah, dengan akhiran es ini aturannya sama dengan comparative degree dengan akhiran er. Dengan kata lain, jika adjektif ya atau adverb itu komparatifnya menggunakan er, maka superlatifnya pasti menggunakan est. Gitu ya. Nah, jadi otomatis seperti itu. Contoh, old. Ini komparatifnya older. Berarti superlatifnya oldest. Gitu ya. Nah, jadi itu sudah otomatis seperti itu. Long, komparatifnya longer. Berarti superlatifnya pasti longest. Tidak akan menjadi most long begitu ya. Nah, jadi shortcutnya seperti itu ya, teman-teman. Makanya paling penting memahami comparative degree. Kalau comparative degree sudah paham, ya sebuah kata sifat atau kata keterangan ini nanti jadinya er atau more, teman-teman sudah paham, maka superlatifnya pasti akan paham juga, gitu ya. Nah, jadi komparatif yang menggunakan er, superlatifnya pasti menggunakan est. Nah, begitu pula dengan awalan most. Aturannya sama dengan comparative degree dengan awalan more. Ya, dengan kata lain, apabila sebuah adjektif atau adverb itu pada comparative degree menggunakan more, maka superlatifnya pasti menggunakan most. Contoh, polite. Nah, sopan ini kan tadi lebih sopan pakainya more ya. Polite, more polite. Maka superlatifnya otomatis menjadi most polite. Arrogance, more arrogant, maka superlatifnya pasti menggunakan most, menjadi most arrogant. Nah, jadi itu mudah ya. Nah, jadi makanya pahami benar-benar comparative degree agar teman-teman bisa tepat dalam menentukan pakai er atau pakai more. Nah, karena itu nanti menjadi penentu dari superlatifnya, begitu ya. Nah, catatan pentingnya adalah dalam kalimat superlative degree selalu diawali dengan artikel the, kecuali ketika ada kepemilikan ya. Nah, jadi paling itu, superlatif itu kan artinya paling ya. Kalau komparatif itu lebih, superlatif itu paling. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah menerapkannya dalam kalimat, maka kata paling itu harus diawali dengan the. Contoh, Ani is the most beautiful girl in the world. Anis adalah gadis paling cantik di dunia. Nah, jadi paling cantik itu kan most beautiful. Kalau dalam kalimat, maka sebelum most harus ada the. Anis is the most beautiful, ya. Bukan Anis is most beautiful. Nah, kalau seperti itu kurang, harus ada the-nya. The most beautiful girl in the world. My car is the most expensive car. Nah, mobilku adalah mobil yang paling mahal. Most expensive, harus ada the. Begitu, ya. Nah, sementara contoh yang terakhir ini,
My most expensive car is Ferrari. Nah, di sini most-nya tidak diawali dengan the. Kenapa? Karena sudah ada awalan posesifnya, yaitu my. Kalau sebelum most itu sudah ada posesif, maka tidak perlu lagi ada the. Malah salah kalau dikasih the ya. Misalnya my the most expensive car atau the my most expensive car. Salah ya. Nah, jadi kalau sudah ada kepemilikan my, your, misalnya ya, his, our, tidak perlu lagi ada artikel the. Gitu ya. Right. Nah, sekarang ada istilah irregular comparison. Apalagi nih irregular comparison? Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata-kata irregular ya, karena sudah belajar irregular verb. Nah, kata kerja tak beraturan. Berarti irregular comparison itu perbandingan yang tak beraturan. Maksudnya apa irregular comparison ini? Irregular comparison adalah ya perubahan adjektif atau adverb yang tidak mengikuti aturan degree of comparison pada umumnya. Tadi kan ada aturan ya, kapan menggunakan kapan menggunakan more, kapan menggunakan akhiran est, kapan menggunakan awalan most. Begitu ya. Nah, sementara irregular itu tidak menggunakan patokan itu dan tidak bisa kita buat rumusnya ya. Harus banyak-banyak membaca atau ya menghafal kata-kata yang umum. Misalnya, nah ini irregular comparison yang sangat umum dan sering kita gunakan. Yang pertama yaitu pada kata good. Bagus, good. Lebih bagus, bukan gooder. Karena kalau kita lihat kaidah umumnya, good itu satu suku kata. Berarti menggunakan akhiran er, jadi gooder. Nah, ternyata enggak ya. Karena good itu termasuk irregular, sehingga good itu komparatifnya bukan gooder, bukan pula more good, tapi better. Baik itu good, lebih baik itu better. Paling baik menjadi best, bukan goodest, bukan pula most good, gitu ya. Nah, ini tidak sesuai kaidah yang umum. Ini pengecualian ya. Jadi ada good, better, kemudian best. Well, nah well ini artinya bagus juga ya, cuman dia adverb, bisa adjektif, bisa adverb. Kalau good ini adjektif saja. Well bisa adjektif, bisa adverb. Nah, sama perubahannya ya. Menjadi better dan best karena artinya juga sama. Kemudian bad. Nah, bad buruk ya, jelek. Bad ini satu suku kata, tapi ketika kita mau mengatakan lebih jelek bukan better tapi menjadi worse ya. Paling jelek bukan baddest tapi menjadi worst. Nah, ini irregular juga ya. Bad, worse dan worst. Kemudian many, banyak ya, many. Many, lebih banyak itu tidak perlu more many atau manier, cukup more saja ya. More ini sudah bermakna lebih banyak. Paling banyak menjadi most. Many, more, most. Much juga sama ya, karena artinya sama-sama banyak ya. Jadi much juga more, kemudian most. Little, sedikit ya. Little, sedikit, lebih sedikit, bukan littler tapi menjadi less. Ya, lebih sedikit less dan paling sedikit adalah least. Kemudian far. Nah, far ini ada dua ya. Yang pertama far artinya sama-sama jauh ya. Far lebih jauh menjadi farther, bukan farer tapi farther ya. Nah, di sini farther tulisannya further ya. Nah, jadi dia menjadi further ya, kemudian furthest. Ya, far, further dan furthest. Kemudian ada far yang menjadi farther dan farthest. Nah, apa bedanya? Spellingnya cuma beda satu huruf ya. Further dengan farther, U dengan A. Bedanya apabila menggunakan U ya seperti ini, further, furthest ini ya. Nah, ini artinya jauh tapi bukan sebagai jarak. Misal selain bermakna jarak. Karena ada istilah jauh itu bukan untuk jarak ya. Misalnya hubungan. Saya punya hubungan yang lebih jauh dengan si dia. Nah, jadi jauh di situ bukan jarak maksudnya ya. Maka menggunakan yang pertama ini ya. Nah, further, furthest. Paling jauh furthest ya. Atau pembahasan misalnya ya.
Oke, besok kita akan bahas lebih jauh lagi tentang tenses. Nah, lebih jauh lagi. Jauh di situ bukan jarak, tapi pembahasannya yang lebih mendalam. Nah, itu ya. Sementara untuk far ya, yang farther pakai a ini, dia memang untuk jarak. Misalnya Surabaya Jakarta lebih jauh daripada Surabaya Semarang. Nah, itu kan jarak. Nah, maka yang dipakai adalah yang kedua ini dengan spelling a ini ya. Oke, nah jadi ini adalah beberapa irregular comparison yang paling umum dan sering kita gunakan sehari-hari. Alright, nah jadi itu tadi ya 3 macam degree of comparison, ada positive degree, comparative degree, dan juga superlative degree. Ya, apabila teman-teman masih ada yang belum dipahami, mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita ketemu lagi pada materi di video-video berikutnya. Thank you.